Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih dalam seri Data Science bagian preprocessing. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih menangani data outlier atau data ekstrim menggunakan metode interquartile range atau EQR. Di video sebelumnya, kita sudah pernah membahas bagaimana kita menghandle data outlier menggunakan metode Z-score. Bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, bisa klik link yang ada di atas. Dalam video ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah secara umum data outlier itu sendiri adalah data ekstrim, data yang sangat berbeda dengan data yang lainnya dalam kumpulan data gitu ya. Kemudian yang kedua kita akan membahas perbedaan cara kerja dari metode Z-score dan EQR. Kemudian yang ketiga kita fokus ke interquartile range, di mana kita akan mengenal istilah-istilah gitu ya, lower bound, batas bawah, upper bound, batas atas gitu ya, dan area range yang diterima. Nah, kemudian yang terakhir kita akan coba studi kasus supaya lebih paham. Di studi kasus ini kita akan mencari EQR, jadi interquartile range dengan cara yang umum digunakan. Kemudian yang kedua, kita juga akan melibatkan interpolasi gitu ya, bagaimana mencari Q1, Q2, kuartil 1, 2, 3 untuk lebih presisi lagi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Teman-teman, cara kerja dari Z-score gitu ya, kenapa kita beralih ke metode yang lain. Jadi Z-score ini secara umum lebih cocok digunakan untuk data yang berdistribusi normal gitu ya. Area datanya itu di tengah-tengah area range atau means. Nah, kita ingat ya kemarin bahwa ketika data itu disebut outlier kalau misalnya moderat lebih dari 2 atau min 2. Kalau dia ekstrim gitu ya, lebih dari 3 atau min 3 nilai Z-score-nya. Nah, kenyataannya gitu ya di dunia ini gitu ya data itu distribusinya tidak sesempurna bentuknya lonceng gitu ya teman-teman seperti distribusi normal. Kadang distribusi datanya miring ke kanan, miring ke kiri gitu ya, skewness-nya gitu ya, kecondongannya kemana gitu. Nah, maka dari itu muncullah metode penanganan outlier atau data ekstrim menggunakan interquartile yang lebih tangguh daripada Z-score, teman-teman. Jadi EQR sendiri itu dia lebih tangguh karena dia mengabaikan data ekstrim di luar kuartil pertama dan kuartil ketiga. Nah, kalau Z-score kemarin itu kan dia agak rentan ya terhadap outlier, padahal dia menangani outlier ya. Karena apa? Karena ketika hitungan Z-score-nya dia bergantung pada rata-rata dan standar deviasi. Ketika rata-rata itu ada data ekstrim itu kan masuk dalam apa hitungan ya teman-teman. Nah, itu adalah kelemahan dari data outlier menggunakan Z-score. Nah, tergantung sih nanti bentuk distribusi datanya seperti apa. Kalau misalnya dia bentuknya distribusi normal ya nggak apa-apa pakai Z-score gitu ya. Kalau misalnya datanya lebih ada kecondongan gitu ya, teman-teman bisa gunakan interquartile range atau mungkin bisa menggunakan perbandingan antara keduanya, teman-teman. Nah, kemudian apa sih interquartile range sendiri atau EQR itu? Jadi dia adalah sebaran data gitu ya dengan melihat jarak antara kuartil pertama dengan kuartil ketiga gitu ya. Rentang tengah gitu ya, 50% data terdistribusi di antara kuartil tersebut teman-teman dan digunakan untuk mendeteksi outlier. Kemudian bagaimana sih cara kerja sendiri dari EQR gitu ya? Nah, dari kumpulan data tunggal gitu ya, ini contohnya gitu ya, teman-teman harus urutkan dulu. Kemudian setelah diurutkan, teman-teman cari kuartil satunya, gitu ya. Kemudian cari kuartil dua ketiganya, gitu ya. Kemudian hitung EQR-nya sendiri. EQR itu adalah selisih dari kuartil 3 dikurangi kuartil pertama. Kemudian baru tentukan batas bawah dan batas atas untuk mendeteksi outlier. Rumusnya ada di bawah sini, teman-teman, gitu ya. Jadi nanti batas bawahnya itu adalah kuartil 1 min 1,5 kali EQR, nilai EQR. Kemudian lebih besar atau sama dengan gitu ya. Jadi wilayah yang diterima itu adalah tengah-tengah antara batas bawah dan batas atas. Rumus dari batas atas sama ya, tapi dia jumlah ditambah. Kuartil 3 ditambah 1,5 kali nilai EQR-nya sendiri. Nah, kita coba studi kasus dengan jumlah data tunggal yang genap.
teman-teman. Di sini ada 10 data gitu ya. Langkah pertama adalah teman-teman bisa mengurutkan gitu ya. Ada 10 data, kemudian teman-teman akan mencari median atau nilai tengah gitu ya. Tinggal membagi 10 data itu menjadi dua gitu ya. Di sini ada 5, di sini ada 5, nilai tengahnya adalah di sini antara 12 dan 15. Ini adalah nilai median atau nilai tengah gitu ya. Jadi 13,5 nilainya. Kemudian kalau mencari kuartil satu itu bisa juga adalah nilai tengah dari bagian bawah gitu teman-teman. Jadi bagian bawah yang ada di sini ada 5 data gitu. Kita cari nilai tengahnya adalah data ketiga yaitu 8. Sama dengan kita mencari kuartil 3 itu adalah nilai tengah dari data atas gitu ya. Nah, ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 22 gitu ya. Nah, ketika kita mencari interquartile range, itu tinggal mengurangi antara Q3 dikurangi Q1. Nah, hasilnya adalah 14, teman-teman. Kemudian langsung dibawa ke rumus interquartile range. Di sini ada beberapa wilayah yang diterima, gitu ya. Ada batas bawah, ada batas atas. Rumusnya adalah pada batas bawah adalah kuartil 1 dikurangi 1 min 5 dikali interquartile range nilainya. Kemudian yang atas kuartil 3 ditambah 1,5 dikali interquartile range. Nah, di sini tinggal masukkan Q1-nya tadi berapa? 8. Kemudian di sini IQR-nya, kemudian di sini sama ini IQR-nya, kemudian di sini adalah nilai kuartil 3. Hasilnya adalah batas atasnya 43, batas bawahnya adalah min 13. Jadi, dari data yang tadi ada 10 data, kita bisa simpulkan bahwa data 50 dan 60 ini adalah data outlier, karena kan dia di lebih dari batas atas, teman-teman. Seperti itu. Contoh lagi, misalnya studi kasus data ganjil, kita punya 11 data di sini. Langkah pertama tetap diurutkan gitu ya. Kemudian 11 data kita bagi menjadi dua datanya, kita cari mediannya, ketemunya adalah 5 data di kanan, 5 data di kiri, kemudian ketemu dari ininya, mediannya adalah data ke-6 atau 15 gitu ya. Kemudian kita nyari kuartil satu adalah nilai tengah dari bagian bawah gitu ya, ada 5, berarti ini adalah data ketiga, ketemu 8, kemudian ketiganya ketemu di tengah juga 50. Tinggal bawa lagi ke interquartile range adalah selisih dari kuartil 3 dan kuartil satu. Jawabnya adalah 42. Kemudian kita bawa lagi ke sini teman-teman. Jadi ke sini kita akan masukkan rumus lagi seperti tadi, gitu ya. Kemudian ketemulah wilayah di sini teman-teman. Batas bawah, batas atas, dan dengan 11 data itu kesimpulannya adalah tidak ada data outlier karena batas atasnya kan di sini ya, ini masih di bawah itu. Contoh lagi, misalnya data ganjil gitu ya. Kalau tadi kan kita kebetulan tepat dapat yang tengah. Kalau misalnya data ganjil gitu ya, datanya 9, kita bagi dua lagi. Oh, 9 berarti 4 di kanan gitu ya. 4 di kiri, tengahnya ini adalah median. Nah, Bu, yang kuartil satu gitu ya, tengahnya ini indeks data kedua dan ketiga. Nah, 7 dan 8, tinggal nanti teman-teman dijumlah ya, 7 ditambah 8 dibagi 2. Sama dengan kuartil 3, nanti di tengah-tengah berarti 18 plus 22 dibagi 2. Nah, di sini ya hasilnya 7,5 sama 20. Nanti coba dihitung ya, takutnya salah. Nah, EQR-nya ketemu 12,5 gitu ya. Bawa lagi ke sini teman-teman. Nah, wilayah yang diterima batas bawahnya gitu ya dan batas atasnya 50 adalah data outlier karena dia gitu ya batas atasnya cuma 38,75. Nah, ini memakai cara yang pertama. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan rumus ini. Kalau misalnya jumlah datanya ganjil gitu ya, kemudian dia habis dibagi 4. Nah, pakai rumus yang ini, kuartil 1, 2, 3. Kalau misalnya jumlah data N plus 1 tidak habis dibagi 4, teman-teman bisa pakai ini. Ini untuk data ganjil. Kalau pakai data genap, ini ya, sama ya. Kalau misalnya jika N habis dibagi 4, pakai rumus ini. Jika tidak habis dibagi 4, datanya genap, pakai ini. Jadi kuartil itu kan membagi 4 wilayah sama besar. Itu ya teman-teman. Nah, apa Bu bedanya kalau kita melibatkan interpolasi gitu ya di EQR-nya? Nah, teman-teman, kalau yang tadi kita menemukan data itu gitu ya, dia lebih
ke ya udah cari nilai tengahnya. Nah, kalau interpolasi itu dia lebih halus dan juga lebih presisi, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan rumus ini, teman-teman. Jadi, di sini, gitu ya, kalian harus cari dulu posisi kuartilnya. Kuartil 1, 2, 3 dengan rumus ini, teman-teman. Nah, setelah itu bawa ke interpolasi, teman-teman di sini. Gitu. Contoh, kita punya 10 data, gitu ya. Kita cari Q1-nya, gitu ya. Jadi pakai rumus ini, gitu ya. Seperempat, jumlah datanya 10 tambah 1, hasilnya 2,75. Itu artinya datanya berada di antara data kedua dan data ketiga. Di antara 7 dan 8 sini. Presisinya berapa gitu. Nah, pakailah interpolasi, teman-teman. Di sini pakai interpolasi dengan rumus yang ada di sini, teman-teman, gitu. Nah, ini indeks ya, indeks XAI gitu ya. Jadi indeks pertama gitu ya, karena tadi Q1-nya antara 7 dan 8 ini, di sini nih gitu ya. Jadi di sini 7 dan 8 ini, maka gitu ya, indeks yang pertama adalah 7 ditambah nilai desimalnya, kan 2,75 ya, nilai desimalnya itu adalah 0,75, kemudian nilai dari posisi gitu ya, 3 dikurangi yang pertama tadi ya, 8 dikurangi 7 gitu ya. Kemudian hasilnya ini. Begitu juga ketika nyari Q2, kuartil 2 atau median, kuartil 3 gitu teman-teman. Ini lebih presisi ya hasilnya kalau pakai interpolasi. Bawa lagi ke EQR-nya gitu ya, selisih dari Q3 min Q1. Hasilnya adalah 11,25. Bawa ke rumus. Nah, nanti teman-teman sama seperti tadi, batas bawah, batas atas. Kemudian teman-teman menemukan bahwa inilah data outlier. Kemudian kesimpulannya adalah sebenarnya metode interquartile range atau EQR ini sama dengan Z-score kemarin, teman-teman. Samanya di mana? Sama-sama mempunyai sebuah range gitu ya. Di mana kalau tidak memenuhi range itu dia disebut outlier. Kalau Z-score kemarin masih ingat ya, kalau misalnya dia moderate outlier, kalau dia Z-score nilainya adalah 2 min 2, kalau ekstrim adalah 3 min 3 gitu ya. Sama dengan yang ada di interquartile range. Kalau dia gitu ya di bawah batas bawah, ini outlier. Kalau dia di atas batas atasnya gitu ya, dia adalah outlier gitu. Ini adalah wilayah yang diterima. Teman-teman berpusat di rumus ini. Ya, nanti teman-teman bisa compare antara keduanya. Kemudian saya coba pakai EQR gitu ya, mana yang lebih bagus lagi teman-teman. Nah, bisa explore lebih banyak lagi. Terima kasih untuk hari ini, semoga membawa manfaat.